pesen nih untuk teman-teman mungkin sekarang kan pengawas nggih. Nah, Bu Emi Nggih, pengawas. Nah, alhamdulillah. di zaman ini guru-guru tuh harus bagaimana ya gitu agar ya berprestasi yang walaupun enggak seperti yang Bu Emi raih, tapi minimal itulah ada spirit Iya. untuk memajukan lembaga. Bagaimanapun juga kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, harus update ya. Saya punya tipsnya itu 4C. Apa itu? Wah, Nah. keren ini 4C ini. 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel Mbak Jamilah Podcast. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Kali ini saya ada tamu spesial nih. Beliau itu public figure yang lumayan top, cantik, prestasinya banyak yang insya Allah akan menginspirasi kita semua di sini. Kita langsung sapa yuk, Bu Emi Roshidah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Jamilah Podcast. Padahal saya familiarnya manggilnya Mbak Solih. Tidak apa-apa. Gimana nih? Saya panggil Mbak Jamil apa Mbak Cantik? Dua-duanya sama artinya. Siap. Aduh, alhamdulillah Bu Emi. Ini tamu luar biasa spesial nih ya. Setahu saya satu-satunya guru dari madrasah ibtidaiyah ya, atau dari madrasah Kemenak yang pernah dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, ini tolong dong diceritain dikit kok bisa sih dapat beasiswa ke Australia loh teman-teman semua, pemirsa semua. Ya, mungkin saya luruskan ya Mbak, bukan beasiswa sih. Itu kan karena sampean juga. Kok bisa? Gini teman-teman, dulu kalah tahun berapa sampai lupa ya. 2013 ya mungkin itu. Kita pernah satu teamwork yang solid banget mengelola pendidikan yang ada di madrasah mulai dari nol kayaknya ya. Dari TK ya waktu itu. Terus sampai karena kolaborasi yang bagus, teamwork yang bagus bersama waktu itu kebetulan ya saya jadi kepala madrasahnya. Ya. Nah, kemarin kan cerita di YouTube saya. Betul. Iya, terus Mbak Solik ini, Mbak Jamil, Mbak Cantik ini bagian dari teamwork itu. Aduh. Nah, karena teamworknya solid sampai punya prestasi. Waktu ada kompetisi kepala madrasah berprestasi, kita dapat reward meskipun namanya kompetensi kepala madrasah juara Sabtu nasional ya, itu bukan karena saya tok ya, tapi karena kolaborasi teamwork itu. Nah, rewardnya berangkatlah ke Australia untuk mengikuti capacity building. Ya, keren. Pelatihan kayak gitu. Luar biasa. Itu deh ceritanya. Jadi mengenang masa lalu. Ini masa lalu yang luar biasa ya. Jadi seorang guru madrasah, terus kemudian jadi kepala madrasah, mengalahkan tingkat nasional lah, mengalahkan seluruh Indonesia untuk bisa dapat reward itu. Bahasanya mengalahkan atau gimana ya? Intinya ke beberapa langkah lebih maju lah. Oke, Bu Emi, nama Bu Emi itu sebelum itu sih melambungnya itu di Min Semampir ya, atau waktu itu Min Semampir yang sekarang Min 1. Nah, bisa cerita dikit. Itu kan awalnya, maaf ya, MI-nya yang dulu saya juga pernah loh mengajar di situ pemirsa atau teman-teman semua. Yang asalnya muridnya hanya 6, tiba-tiba beliau berdinas di situ hanya beberapa tahun meledak jadi banyak banget muridnya. Nah, ini singkat padat nih, coba ceritain Bu. Iya itu kembali lagi bukan karena saya pribadi ya, karena ada sentuhan Tuhan juga di situ ya, sentuhan Allah ya. Tantangannya kan memang begitu hebat dulu. Semampir waktu itu pemirsa tahu ya, di Semampir itu ada base campnya pengemis, ada waktu itu masih ada lokalisasi. Sekarang sudah sudah enggak ada alhamdulillah, dan Min 1 yang sekarang sudah kepemimpinan sudah berganti juga semakin moncer. Saya senang sekali. Artinya sentuhan saya waktu itu ada kemanfaatannya lah di situ. Jangan cerita itu Mbak, itu kan sudah sekarang saya nggak di situ. Nggak gitu, karena memang Min Semampir sebelum Bu Emi masuk muridnya sih hanya 60 ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 atau bahkan kurang.
beliau di situ hanya berapa Bu? 5 tahun mungkin? Berapa ya? Tahun 2007 kalau nggak salah sampai tahun 2012. 12 ya, sampai 2012. Nah itu hanya waktu berapa? Nggak lama, 5 tahun udah berkembang Ya, sedemikian alhamdulillah pesat. ya. Sekali lagi bukan karena saya tok, karena kolaborasi ada wali murid di situ. Wah, solid banget. Kemudian ada paguyuban kelasnya, ada komitenya, semuanya masyarakat mendukung sekali. Iya, Sampai keren. yang saya ingat sampai sekarang itu musolanya namanya Ar-Rasyid ya. Iya, namanya Ar-Rasyid ya. Saya waktu itu saya sempat tanya, Bu, namanya kok Ar-Rasyid sih? Bu Emi dengan tenang dan hanya senyuman, saya baru ngeh, oh iya Rosyidah. Ya buat kenang-kenangan. Waktu itu kita bingung ya, ada pengusaha yang datang langsung dari Qatar ya membantu kita untuk mendirikan musola itu. Waktu saya mau pindah itu saya serahkan di masyarakat untuk diopeni ya. Alhamdulillah kayaknya sekarang masih tetap itu ya. Masih kayaknya sih makin bagus juga musolanya. Terima kasih Pak Heri yang sekarang jadi kepala Min satunya. Iya. Nah, terus gini, Bu Emi selain sukses di karir ya, yang alhamdulillah menanjak terus, sekarang S3 juga, sudah selesai apa belum ya Bu? Oh belum, tapi luar biasa. Beliau ini juga punya seorang suami, seorang hakim, terus putranya juga alhamdulillah berprestasi semua. Gimana sih Bu kok bisa? Karirnya oke, istri salihah, putranya berprestasi semua. Aduh, jangan dilambungkan gitu. Enggak, ini fakta ini. Mungkin ada gimana ya, kalau kita sudah rumah tangga, itu ridho suami adalah di atas segalanya. Ya, bagaimana kita memanage rumah tangga kita sebagai, kalau sudah balik ke rumah kan ya sebagai istri. Sebagai seorang ibu, memanage keluarga lah itu ya. Dengan ridho suami saya jadi seperti ini gitu. Wah, saya bangga juga sama suami saya ya. Pastinya boleh beraktivitas di luar rumah ya, dengan pesan pokoknya tetap diatur. Jadi ini tadi saya kebetulan kan baru pulang dari kantor, jadi nggak ganggu. Iya, nanti pimpinan saya nggak berkenan kalau ini kan ini sudah di luar jam kantor. Betul. Kalau misalkan ingat ini ini di kulkas habis ya, mampirlah ke pasar Petek itu ya. Terus kemudian ya ini untuk pagi-pagi sudah insya Allah jam 6 itu sudah siap. Keren. Meskipun saya sekarang LDR. Tapi insya Allah tiap minggu ketemu. Kalau nggak beliau yang pulang ke Kediri, saya yang ke sana. Gitu ya. Sama dong, dulu waktu LDR juga gitu. Terus kiat-kiat untuk mendidik putra-putri mungkin Bu bisa ada tips kan, jenengan wanita karir gitu, kok bisa sih putrinya tetap dapat prestasi gitu. Yang terpenting apalagi di masa sekarang ya Mbak ya, di era industri 4.0 ini sudah tidak zamannya lagi. Rasulullah kan sudah mengatakan juga bahwa didiklah anakmu di masanya dia, bukan lagi di masa kita dulu. Jadi kita ikuti alur perkembangan zaman. Apalagi saya juga punya anak yang baru nih, tadi saya terima rapotnya itu mau naik ke kelas 5. Dia lahir di tahun 2011. Artinya itu dia generasi alpha kalau nggak salah. Di mana generasi alpha itu lihat gadget itu sudah pinter ya gitu. Maka kalau kita ingin dianut anak-anak kita, ya masuklah di dunia anak-anak, di dunia apa ya, bermain. Itu pesan-pesan kita sampaikan lewat permainan. Anak-anak itu bisa kok kita ajak bicara, itu kita sentuh hatinya. Dan juga yang terpenting selalu mendoakan dia ya, jangan sampai keluar kata-kata yang jelek, yang nggak bagus, karena kata-kata itu adalah doa, apalagi dari seorang ibu, jangan sampai itu ya. Pasti anak-anak punya irama yang kadang-kadang membuat hati kita bagaimana ya, kita doakan aja. Siap. Alhamdulillah anak-anak itu ya berkembang sesuai dengan alurnya lah gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk ngatasin jarak
jarang ketemu ini nih dengan anak-anak, keep communication-nya itu bagaimana ya? Nah ya, selalu berkomunikasi setiap harinya. Sekarang kan cenderung mudah ya, video call, kemudian ya telepon, WA kayak gitu. Saya support mereka, saya tanya, ya jangan bosan-bosan kita sebagai orang tua itu untuk mengingatkan ibadahnya, mengingatkan sholatnya, mengingatkan rutinitas kalau bisa ditambahi misalkan dalam hal ibadah itu tidak hanya yang wajib aja, yang sunah-sunah itu. Di mana paginya kita usahakan mengawali dengan duha, karena kan doanya bagus sekali kan duha itu. Allahumma inkana rizki fis samai fa'anzilhu, ya Allah jika rezeki masih di langit turunkan, jika masih di tanah keluarkan, kayak rezekinya sampean tuh wah saya salut sekali. Ya intinya komunikasi. Betul, dan memang itu alhamdulillah saya sejak kelas 2 SMP sampai sekarang tuh rutin nggak pernah ninggalin duha ya, dan memang luar biasa ya duha itu. Gitu, kalau tahajud masih bolong-bolong terus terang aja. Ya disesuaikan dengan iramanya. Oke. Terus satu lagi nih Bu Emi, pesen nih untuk teman-teman mungkin sekarang kan pengawas nggih. Nah, Bu Emi pengawas. Nah, di zaman ini guru-guru tuh harus bagaimana ya gitu agar berprestasi yang walaupun nggak seperti yang Bu Emi raih, tapi minimal itulah ada spirit untuk memajukan lembaga. Bagaimanapun juga kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, harus update ya. Saya punya tipnya itu 4C. Apa itu? Wah, keren ini 4C ini. 4C itu di masa sekarang ini kita harus kritis. Kritis tuh di dalam menanggapi informasi, juga memfilter informasi itu, jangan sampai kita ke bawah wak-wak. Oh gitu, wak-wak. Selalu update lah ya. Sekarang ini kan lebih cenderung mudah ya untuk mengupdate diri, itu yang ini ya, kritis, selalu berpikir kritis. Kemudian ada lagi selalu berkomunikasi. Kritis, entah itu komunikasi di sekolah, di madrasah, kemudian di rumah tangga dan sebagainya, komunikasi. Itu cegang ini. Terus kemudian collaboration. Nah, kolaborasi kerjasama. Ya, tanpa kerjasama kayaknya nonsen ya. Basicnya kita kan makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Jadi kita nggak boleh egois lah ya. Terus yang terakhir adalah kreativitas. Kreatif. Nah, harus kreatif. Dan 4C itu dilengkapi semuanya dengan doa, usaha dan doa. Baik, Mbak Cantik. Kritis, komunikasi, kolaborasi, kreatif, keren. Aduh, luar biasa deh ini. Kita sebentar tapi mengena banget. Saya terima kasih banget nih Bu Emi udah hadir di saya juga terima kasih Mbak Podcast. Janjiin melulu saya baru. Sering-sering nanti kalau kita undang lagi jangan ditolak ya Bu. Nah, insya Allah pokoknya ada kesempatan. Baik. Oke pemirsa, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita udah selesai nih dengan Bu Emi. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya. Boleh nitip nih? Oh, boleh silahkan. Sampai gugup saya karena di depan Bu Emi nih. Jangan gitu. Ini YouTuber juga loh. Subscribe-nya kalah banyak saya. Iya, teman-temannya Mbak Jamila dan juga teman-teman pemirsa yang ada di ini yang kebetulan lihat kita. Jangan lupa subscribe juga saya mampir di channel saya, Emi Roshidah Channel. Channel ya. Di situ playlistnya banyak, ada pendidikan, ada masak, saya lihatnya campur-campur. Banyak deh pokoknya, dengan niatan bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain. Jangan lupa like, comment and subscribe. Share juga. Oke. Thank you sama-sama. Kita cukupin dulu deh sore hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.